semua, perkenalkan nama lengkap saya Maria Adi Rumabau dengan NPM 53230007 semester 5 program studi Matematika Fakultas Pertanian Sains dan Kesehatan Universitas Timur. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, pengantar model diskrit dan pengantar sistem model diskrit. Yang pertama, pengantar model diskrit. Model diskrit adalah suatu pendekatan matematika yang digunakan untuk menggambarkan sistem atau fenomena yang berubah dalam interval waktu atau ruang yang terpisah dan dapat dihitung. Dalam model diskrit, variabel-variabel yang digunakan memiliki nilai-nilai yang terpisah dan tidak kontinu. Yang kedua, ciri-ciri model diskrit. Pertama, waktu diskrit. Perubahan terjadi dalam interval waktu yang terpisah bukan kontinu. Yang kedua, variabel diskrit. Variabel-variabel memiliki nilai-nilai yang terpisah dan dapat dihitung. Contoh model diskritnya yaitu yang pertama, model pertumbuhan populasi dengan interval waktu tertentu. Yang kedua, model antrian dengan kedatangan dan pelayanan yang terpisah. Kita masuk pada contoh soal. Sebuah populasi bakteri pada awal pengamatan atau T sama dengan 0, jumlahnya 200 sel. Populasi ini tumbuh dengan laju pertumbuhan R sama dengan 1,7 setiap satuan waktu, misalnya setiap jam. Tentukan jumlah populasi pada waktu T sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Penyelesaiannya. Yang pertama, model yang digunakan itu adalah X T tambah 1 sama dengan R kali XT. Diketahui X0 sama dengan 200, R sama dengan 1,7. Bukan X1 sama dengan R kali X0. Substitusi masuk, R-nya itu 1,7 kali X0-nya itu 200, sehingga 1,7 kali 200 hasilnya 340. Yang kedua, untuk T sama dengan 2, X2 sama dengan R kali X1. Substitusi masuk, R-nya itu 1,7 kali X1-nya itu 340. Sehingga 1,7 kali 340 itu hasilnya 578. Yang ketiga itu untuk T sama dengan 3. X3-nya sama dengan R kali X2. Itu substitusi masuk, itu 1,7 kali 578, sehingga hasilnya 982,6. Yang keempat, untuk D sama dengan 4. X4 sama dengan R kali X3, hingga 1,7 kali 982,6 itu hasilnya 1670,42.
Jadi populasi berturut-turutnya adalah X1 itu sama dengan 340, 178, X3-nya itu 982,6 dan X4 itu 1670,4. Kita lanjut lagi ke materi yang kedua, yaitu pengantar persamaan diferensial dan sistem persamaan diferensial dalam matematika biologi. Yang pertama, kita lihat pengantar persamaan diferensial dalam biologi matematika. Persamaan diferensial adalah alat matematis yang sangat kuat untuk memodelkan fenomena biologis yang melibatkan perubahan seiring waktu. Dalam biologi, kita sering kali tertarik untuk memahami bagaimana suatu kuantitas seperti ukuran populasi, konsentrasi gen, atau jumlah sel yang terinfeksi berubah. Laju perubahan ini dapat dimodelkan menggunakan persamaan diferensial. Secara umum, persamaan diferensial yang digunakan dalam biologi memiliki bentuk seperti dP per dt sama dengan Fp, di mana P adalah variabel biologi, T adalah waktu, dan Fp menggambarkan laju perubahan populasi sebagai fungsi dari populasi itu sendiri. Yang pertama itu persamaan diferensial biasa atau ODE. Persamaan diferensial biasa ini adalah model yang paling sederhana menggambarkan perubahan pada suatu variabel biologi. A. Model pertumbuhan eksponensial. Model ini mengasumsikan bahwa laju pertumbuhan suatu populasi sebanding dengan ukurannya saat ini. Ini adalah model ideal yang mengabaikan faktor pembatas seperti sumber daya. Persamaannya dN per dt sama dengan R kali N, dengan NT adalah ukuran populasi pada waktu T, R adalah laju pertumbuhan intrinsik atau konstanta. Penerapannya cocok untuk memodelkan pertumbuhan awal bakteri atau spesies yang baru diperkenalkan ke lingkungan dengan sumber daya melimpah. Ketika dua atau lebih variabel biologis berinteraksi, kita menggunakan sistem persamaan diferensial untuk memodelkan dinamika mereka secara bersamaan. Ya, seperti model predator mangsa. Ini adalah cocok klasik. Contohnya seperti model predator mangsa. Ini adalah contoh klasik yang menggambarkan interaksi dinamis antara dua, yaitu spesies mangsa X dan predatornya Y. Sistem persamaannya adalah yang pertama, dx per dt sama dengan alfa X kurang beta XY itu populasi mangsa. Yang kedua, dy per dt sama dengan sigma XY kurang gamma Y itu populasi predator, di mana alfa adalah laju pertumbuhan mangsa, beta adalah laju penurunan mangsa akibat predator, sigma adalah laju pertumbuhan predator, gamma adalah laju kematian predator. Penerapannya, model ini memprediksi osilasi periodik dalam populasi kedua spesies. Penerapannya yaitu model ini memprediksi osilasi periodik dalam populasi kedua spesies. Peningkatan mangsa menyebabkan peningkatan predator yang kemudian menyebabkan penurunan mangsa dan seterusnya. Kita masuk pada contoh soal. Soalnya, sebuah kultur bakteri memiliki populasi awal 1000 sel. Setelah 2 jam, populasinya menjadi 4000 sel. Asumsikan pertumbuhannya mengikuti model eksponensial. Berapa populasinya saat ini? Nah, sekaliannya rumusnya itu dn per dt sama dengan R kali N 1 kurang N per K. Diketahui
R sama dengan 0,2, K sama dengan 5.000, N sama dengan 1.000. DN per DT sama dengan, kita substitusikan nilainya itu R sama dengan 0,2 dikali N nya itu 1.000 kali lagi dengan 1 kurang 1.000 per K-nya itu 5.000, sehingga hasilnya 0,2 kali 100 itu hasilnya 200 dikali 1 kurang 1.000 bagi 5.000 hasilnya 0,2. Jadi 200 kali 1 kurang 0,2 itu 0,8, sehingga 200 kali 0,8 itu hasilnya 160.